Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang terbilang berbahasa. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi cepetan. Di situ kalian bisa beli baju Koko Alkoti, di situ kalian bisa beli parfum Kamuni, parfum yang gua seneng banget nih. Sampai rada boros gua pakai ini karena enak banget baunya. Dan juga kalian bisa daftar haji dan umroh, di deskripsi ada nomor admin umroh dan hajinya ya guys ya. Oke guys. Sekarang kita masuk ke konten nih ya. Masuk ke konten. Akhirnya Miftah minta maaf ya. Permintaan maaf Gus Miftah, staf Presiden Prabowo mengenai Bapak penjual ST. Ya dia minta maaf akhirnya guys. Ya kita dengarkan dulu ada video minta maafnya ini. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Iya beneran namanya itu ya, Miftah Maulana Habibur Rahman. Katanya orang namanya Taim. Ada yang bilang namanya Taim, tapi ya udahlah. Ini permintaan maaf guys. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kesilapan saya. Keren. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dah. Nah ini coba dari awal begitu. Ya kan? Iya udah minta maaf. Nah ini yang jadi pertanyaan ini, yang nyebokin gimana kabar? Hussein, Zaidan dan yang lain yang nyebokin apa kabar? Nah mestinya begini udah. Ya minta maaf. Selesai kalau minta maaf. Bukan dicebokin, bukan bela diri. Ya, dan ini ada video lagi, beliau udah datangnya apa? Mendatangi. Katanya mau kami Jakarta karena saya butuh silaturahmi dengan Kanson Haji S. Viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niati guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu. Ya salah memang, udahlah kalau minta maaf aja, tapi udah dirangkul begitu ya udah nggak apa-apa, udah alhamdulillah sih, alhamdulillah dia udah minta maaf. Yang nyebokin apa kabar? Lanjut dulu deh. Minta maaf sama Kang Sol. Udah. Dia nggak ngira ya tuh. Iya Pak. Pendapatmu gini, mau rame. Alhamdulillah. Tapi Mai itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya
bakul es teh son haji. Alhamdulillah yang rawuh kita Yang penting munggah kanggo es teh. Ya, siap. Oke. Kan aku juga bahasa bareng-bareng biasa. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan aku sapa Pak RT. Terima kasih pokoknya kalau minta pokoknya segera dari jadwal yang dulu udah tanggal rentuk insya Allah bisa ngaji. Amin. Tuan rumah menteri beres. Ya, coba dari awal minta maaf ya kan, nggak usah. Ini yang sibuk yang nyebokin anjir. Yang sibuk yang nyebokin. Nah ini gue minta gue jangan jempol kalau minta maaf gini. Jempol, ya udah begitu. Manusia itu bisa salah. Manusia itu bisa salah sayang. Nah kalau salah minta maaf. Nah sekarang setelah viral baru minta maaf. Kita lihat apa reaksi netizen di situ. Let's go kita baca guys komentar netizen. Oke guys, kita udah di postingannya Bang Cing Ribon. Permintaan maaf Gus Miftah, staf sus Presiden Prabowo mengenai Bapak penjual ST. Ya. Udah datang tuh, ya ini udah juga datang ya. Bagus. By the way, staf khusus Presiden itu kerjanya apa ya? Sama rakyat kecil kok goblok-goblokin. Nah itu nggak tahu gue, nggak tahu. Yang banyak kerja itu Mindra, Gerindra, semoga gaji dia naik. Iya, Mindra tuh. Kerjanya jadi buzzer pemerintah kak, udah muak banget gue sama kelakuan utusan-utusan yang gak jelas ini. Kemarin si Raffi berulah, sekarang si Miftah gini jadinya kalau orang goblok dikasih jabatan. Nah, buset, orang goblok dikasih jabatan. Tetap digas netizen ya. Anjir, Gerindra kalau sampai Miftah nggak dicopot dari jabatannya parah sih. Kalian berarti nggak mendengarkan suara rakyat. Ya. Nanti kita bahas itu. Ayolah kita rame-rame demo ke depan istana biar nurunin jabatannya ini Miftah. Saya seorang anak tukang ojek dan ibu penjual es merasa amat sangat sakit mendengar ucapan orang yang katanya ngerti agama. Bercanda sih bercanda, tapi jangan sampai nyakitin hati orang juga dong. Nah iya bener juga ya bercanda lah. Gue kadang-kadang pakai kata-kata itu tapi sama teman-teman gue gitu, sama teman-teman gue nggak nyinggung orang umum gitu ya. Hati-hati gitu kalau ngomong. Dia digaji pakai pajak kalau yang lo bayar tiap bulan. Rela nggak lo? Gua nggak rela. Please semoga Miftah diare tebus ya amin. Itu udah disebutin kerjaannya, ngapain? Bu. Berarti sebut dia Gus, dia bukan anak kiai. Wah itu ada yang bilang namanya dia itu siapa? Tanim. Kalau Tanim berasa kayak tempat mikot di Saudi sini ya. Mau umroh mikot di Tanim itu Masjid Aisyah. Gen S. Ini dia staf sus bagian apa ya? Utusan bidang keagamaan. Kayaknya begitu. Emang arogan semua orang yang kerja di pemerintahan, Kak? Enggak kok. Dia sebelum kerja di pemerintahan juga. Nanti ada tuh. Kita kumpulin deh itu. Muncul video-video dia dulu itu muncul. Bisa dicopot gelarnya nggak sih? Copot aja, lu mau nyopot aja. Iya. Real, padahal untuk seorang pejabat buat bantu pedagang minuman es gak susah loh, gak ngabisin sampai 1 juta. Tapi alih-alih bantu, malah mempermainkan, ngatain goblok ke orang yang sedang nyari nafkah halal. Halal loh, padahal hasil jerih payah, bukan hasil jualan agama. Benar, itu jadi kus-kusan. Kita lihat yang di postingan yang ini. Nah nih. Yang dia datengin itu tadi ya. Body language Pak Miftah yang merangkul dan agak bersandar ke bapak penjual ST itu bikin gak nyaman banget ya. Terlihat angkuh dan power abusive. Buset. Masih terlihat angkuh ya. Udah minta maaf ah.
J1111N9. Apa itu bacanya guys? Tulis yang baik di bawah. Orang kayak gini dijadikan panutan, kata Fufafa yang di sini ya. Weh Miftah, siapa yang salah persepsikan? Persepsi masyarakat kebentuk karena ulah sang Pahlu. Kok masih aja belok-belokin? Udah minta maaf aja, gak usah banyak bacot lah. Nah, tetep. Iya, gak usah belok-belok. Minta maaf aja. Coba bilang Pak Son Haji kalau ceramah jangan goblok-goblokan amat, nah apa? Nah ya begitu juga guys ya. Kesian juga Pak Son Haji itu orang miskin dan mungkin pendidikannya gitu, didatengin banyak orang begitu ya, mentalnya kena juga lah. Kena juga. Gesturnya loh masih terlihat angkuh, songong banget si Taim. Kan Taim ini jangan panggil Gus tapi namanya Taim asal Lampung. Buset. Oh Taim. Dengan power sebesar beliau, jika memang mau meminta maaf, apakah tidak bisa melakukannya tanpa ada kamera? Apakah ada tujuannya? Saya tidak tahu. Ya harus dengan kamera lah, karena harus dengan kamera. Itu gua bukan mau bela ya, cuman karena ini viral di media sosial ya, dia juga harus memviralkan juga permintaan maafnya, begitu, nggak bisa dong. Ya, body language-nya sih penunggang agama agak sombong sekali ya. Nah. Taim minta maaf karena disuruh Mayor Teddy dan Gerindra. Aduh, jari tengah, mengacung jari tengah, saudara-saudara. Miftah, minta maaf karena takut sama Latso Toy Story daripada Allah. Buset. Ya, enggak juga ya. Jadi dia minta maaf, kita hargai orang minta maaf itu. Malas minta maaf tapi ada tapinya. Iya, minta maaf itu enggak usah tapi ya. Dirangkul begitu kayak dikasih tekanan buat si bapak buat cepat damai sama si mulut lemes. Iya, kalau gue sih ya, gue tetap nasihatin orang minta maaf, gue terima, cuman gue nasihatin gitu, nggak iya aja. Iya, asli Pak Miftah, nggak tulus, tunggu aja babak selanjutnya. Bubanya, ini babaknya guys. Kayaknya konten-konten gue akan tentang dia mulu nih, banyak babaknya nih, banyak. Minta maaf tapi tetap ada pembelaan diri. Nah, gini kan enak, nggak ada kata gus-gusan, sebut aja Miftah gitu. Nah, iya. Kenapa nggak minta maaf pas lagi ceramah? Ya kan baru viral. Boykot, pecat secara tidak hormat. Buset, ini. Tangannya turun apa? Buset, iya body language Miftah. Masih terlihat songong, ya gitu ya. Pak Son Haji nggak usah dimaafin, manusia begitu. Waduh, jangan dong dimaafin lah. Pemaaf ya. Minta maaf ala pembuli, tidak tampak tulus. Buset. Lihat tangannya kayak gitu, bikin dejavu sama video Miftah yang sebelumnya viral, amit-amit. Iya, nanti kita bahas ya. Video-video sebelumnya ya. Video-video sebelumnya akan kita bahas. Nah, ini salah satunya nih. Bininya sendiri. Di toyor-toyor gitu. Jalur ngapura diraya berapa maneh. Wadah. Body langsungnya language, body langsung membawa intimidasi katel. Power imbalance and displayed here. Stop it Miftah, the man is scared for his life. Iya ya. Jadi apa di situ? Nunjukin kekuatan Miftah di situ. Tolong hentikan Miftah, bapak itu ketakutan. Iya ya. Gua tandain lo Miftah, kalau lu mati bakal gua goblok-goblokin lu. Buset, jangan dong guys. Gus ini kalau dilihat gak ikhlas minta maaf, mukanya masih kayak kecut gitu. Terus ngapain ada pembelaan, cuma bercanda di apaan. Jangan dimaafkan sebelum bonyok. Buset, jangan dong bonyok-bonyokan. Udah ada guys gitu ya. Jadi kalau gue nih ya alhamdulillah Miftah udah minta maaf ya, walaupun dah body language-nya begitu. Ya masih terlihat songong ya, tapi dia udah minta maaf dan bapak itu ya alhamdulillah sudah memaafkan ya. Dan apa kabar yang nyebokin? Kalau salah itu siapa aja orangnya minta maaf.
Ya, kita ini nggak luput dari kesalahan, guys. Minta maaf aja, selesai sebetulnya. Oke, gitu aja ya guys ya. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa dicek deskripsi, di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Al-Qadri, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga nomor admin untuk pendaftaran haji dan umroh yang berkah, aman, dan terpercaya. Cek sekarang guys. Al-Qadri kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali.